Selamat pagi adik-adik. Ya, kita mau belajar bersama-sama masuk dalam sekolah minggu. Yuk kita mulai sekolah minggunya. Sudah siap semua? Yuk kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa. Yuk bareng-bareng ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu bersama-sama. Tuhan berkati setiap kami yang saat ini kami berada di rumah tapi kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan sertai berkati supaya apa yang disampaikan Tuhan pada pagi hari ini boleh kami mengerti. Kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita akan dengarkan bersama-sama, belajar firman Tuhan, buka Alkitabnya, ikuti. Oke? Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana untuk mengatasi kekhawatiran. Kalian pasti pernah toh khawatir akan apapun juga. Khawatir nanti nggak bisa belajar dengan baik, khawatir nanti kalau kita sakit gimana, khawatir kalau kita nanti di perjalanan menghadapi hal yang tidak baik. Pernah toh? Ya, yuk kita akan belajar bersama-sama, buka Alkitabnya di dalam Matius pasal yang ke-14 ya, Matius 14. Kita akan lihat ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Baca dulu ya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, adik-adik,
cerita ini sudah pernah dengar kan ceritanya, bahwa ketika itu Tuhan Yesus habis memberi makan 5.000 orang, ya mujizatnya terjadi. Dan saat itu setelah selesai mujizatnya itu orang banyak sudah pulang, murid-muridnya juga mau kembali ya, naik ke perahu mau menyeberang. Nah di situ Tuhan Yesus nggak bareng sama mereka, tapi Tuhan Yesus sendiri, kemudian murid-muridnya naik perahu. Kemudian setelah itu di tengah-tengah itu ada angin sakal, ya ada angin sakal. Dan murid-muridnya sebenarnya mereka merasakan, wah ada angin, mereka bingung kan, ada angin, takut ya, takut, khawatir, wah jangan-jangan nanti kita nggak bisa sampai ke seberang gitu kan. Nah tapi mereka melihat, ya mereka melihat di situ, di sana itu kok ada putih-putih di seberang laut, apa itu? Wah itu hantu, dikiranya hantu kan. Nah dikiranya hantu. Nah tapi Tuhan Yesus mendatangi mereka, kemudian Tuhan Yesus bilang, tenang, tenang ya, ini aku, jangan takut. Mereka sedikit tenang lihat itu, karena tidak ada manusia yang bisa berjalan di atas air kan, dikiranya makanya hantu. Nah ketika Tuhan Yesus berkata tenang, jangan takut, mereka merasa tenang. Tetapi Petrus, ya Petrus itu karakternya keras, ya Petrus karakternya keras. Jadi Petrus akan-akan gak percaya. Coba kalau memang benar-benar itu Tuhan, aku biar bisa berjalan juga di atas air, gitu kan. Terus Tuhan juga berkata, ya kesini datanglah. Nah, Petrus mencoba, kok bener ya, aku kok bisa berjalan di atas air. Tapi dia merasakan angin yang menerpa. Kok ada angin? Wah, dia melihat di bawah, wah air, aku kok bisa berjalan? Wah, jangan-jangan nanti aku tenggelam. Petrus takut, Petrus khawatir. Nah, Petrus merasa seperti itu, malah dia benar-benar mau tenggelam. Nah, Tuhan tolong. Nah, ketika Petrus merasa khawatir, dia minta tolong pada Tuhan. Mau nggak Tuhan Yesus menolong? Iya betul, Tuhan mau menolong dan mengangkat Petrus, ya kemudian mengajak dia ke perahu. Dan ketika Tuhan di situ, angin itu kemudian disuruh reda dan redalah. Nah, apa pelajaran kita hari ini? Ya, kita tidak boleh bimbang, kita nggak boleh ragu-ragu. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, serahkan semuanya sama Tuhan Yesus. Ya, kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Jangan ragu-ragu kayak Petrus tadi. Petrus takut lihat angin, ya merasakan angin itu, dia tidak percaya sama Tuhan. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu mau melindungi kita, Tuhan itu bisa menolong kita dalam segala sesuatu. Asal satu hal, kita percaya sama Tuhan dengan 100% bulat, ya. Percaya, serahkan semua sama Tuhan. Gimana cara serahkan sama Tuhan, Bu Fajar? Nah, kita berdoa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ya serahkan sama Tuhan. Ketika mungkin kita takut, ya kita takut, kita merasa melakukan suatu kesalahan, ya berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan tidak mau mengulangi perbuatan dosa kita lagi. Kita mau serahkan semuanya sama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Oke, jadi kita harus benar-benar serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, Tuhan pasti menolong kita. Karena apa? Tuhan Yesus sangat baik dan mau mengasihi kita. Nah, percaya, komitmen kita, janji sama diri kita sendiri, janji sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu, aku mau serahkan hidupku kepadamu. Nah, Tuhan pasti akan menolong kita, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita sudah lama berdoa belum mendapatkan, jangan putus asa, ya ayo terus berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, puji Tuhan.
Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita responi firman Tuhan sekarang. Kita akan memuji nama Tuhan sebagai komitmen kita. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang Tuhan berikan. Yuk, jangan kamu khawatir gitu ya. Yuk sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara kami sehingga kami tidak boleh khawatir. Kami percaya, kami serahkan hidup kami kepadamu. Engkau memelihara burung-burung, Engkau memelihara bunga, Engkau memelihara semua isi dunia. Juga terlebih kami, umat Tuhan yang Engkau kasihi. Kami percaya Tuhan menolong, memimpin dan memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini bersama-sama belajar firman Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kecerdasan, kepandaian, hikmat Tuhan, sehingga dalam kehidupannya Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap keluarganya, Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Engkau berkati dalam sekolahnya, Tuhan sertai dan Tuhan senantiasa menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Dah.